Kalau buat saya, misalnya teman-teman ada kok teman-teman di Logi Cuan yang memang saya mau santai aja om, gitu kan. Toh dapat cuan ya sudah, jalani aja. Ada yang memang om saya harus dapat sekian om dalam 1 bulan. Oh monggo, silakan. Nah di situ kan eh, eh, dibutuhkan kita mengeksplorasi diri kita, potensi kita, eh, kita menyesuaikan dengan psikologis dan money management. Nah di market buat saya itu cuma satu psikologis, yang lainnya nggak nggak terlalu penting. Jadi ada beberapa dari saham kita yang memang minusnya sampai 40%, 30%, tapi secara psikologis kita bisa nahan tuh, bisa berjuang tuh, apa dengan averaging misalnya. Pas dia lagi rally kita hajar dengan bom. Itu kan salah satu psikologis. Jadi buat saya sih jangan copy style, teman-teman bisa referensikan Bro Kevin atau Bro Alan atau siapapun nanti yang ada di championship ini yang akan nongol, sesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Karena saya juga nggak bisa mengopi orang terkenal tersebut. Kenapa? Mungkin dia satu dari 1 juta trader yang dipilih sama Tuhan untuk bisa maju. Tapi saya, mungkin gaya saya juga nggak bisa di copy style langsung gitu. Stylenya langsung di copy seperti ini. Tapi mungkin lebih ke teknisnya oke, nggak ada masalah, teknis itu pasti bisa di copy. Tapi psikologis nggak bisa. Uang 1 juta buat saya mungkin besar, tapi buat Bro Kevin mungkin kecil. Kan gitu. Seperti itu Pak Romli. Baik, penjelasannya memang kalau boleh saya ulas sedikit Umawan ya. Jadi urutan pertama itu mungkin fisiologi ya. Fisiologi ya, tentang itu. Bisnis Jadi apapun begitu ya. di psikologi. Oke, oke. Kalau menurut. Jadi teman-teman jangan sampai nanti itu khawatir ya kalau misalnya ada trading kompetisi lagi ya. Jangan sampai nanti ini, tetapi sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa menurut pengalaman pribadi di Logi Cuan itu belajarnya secara bertahap. Jadi pertama kita masuk dulu ya. Jadi cuan dulu lah, baru nanti pintar kemudian. Yang lebih penting ya bukan masalah RD ini, fisiologi kita, profil risk kita, seperti itu kira-kira. Nah itu yang mungkin yang sudah diterapkan oleh Bro Kevin dalam hal ini dan Bro Alan ya dalam trading ini. Tapi teman-teman itu harus menemukan style masing-masing gitu dengan berkaca kepada diri sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu, Mawan ya. Iya betul Pak Romli. Jadi nah ini ada pertanyaan juga nih buat Bro Kevin nih. Bro Kevin selama ini gimana cara menjaga psikologisnya? Nah, Dia juga bisa share ke sekali pertanyaannya. Cara menjaga psikologis saat apa ini? Saat championship atau saat ya saat dengan strategi Bro Kevin saat championship, kita bicara championship. saat championship? Ini kita bicara lepas case trading harian ya. Untuk menjaga psikologis saat championship itu, yaitu yang pertama disiplin dengan trading plan-nya kita. Dan yang kedua sebetulnya saya bisa mendapatkan growth sebesar itu 0,87% dalam waktu 12 hari. Itu menurut saya, menurut saya pribadi, itu faktor luck. Ya. Karena Ya, saya sendiri tidak pernah mendapatkan growth sebesar itu dalam akun ya. harian saya seperti itu, tidak pernah Ya. gitu. Dan mungkin maaf kata pada saat kompetisi kan memang kita dibatasi untuk RDN itu cuma 1 juta ya. Jadi psikologi saya mengatakan bahwa ini uang 1 juta, kamu sudah pernah mengelola yang lebih dari itu, jadi cuma 1 juta ya udahlah. Kalau misalnya yang penting niatmu apa ini sekarang, niatmu apa, trading planmu seperti apa, dan niatanmu targetmu seperti apa, ya udah lakukan tanpa ada beban. Jadi kalau misalnya saya memang harus loss, bahkan di detik-detik terakhir, di 2 hari terakhir saya nggak profit, saya 2 kali loss malah seperti itu. Tapi memang untuk membatasi resiko ya udah cukup kalau emang sudah. Dan saya tidak menyarankan untuk teman-teman, wah ini si Kevin proven nih pakai misalnya metode ini all in seperti ini. Jangan salah, itu saya melakukan masing-masing berbeda Vin ya, masing-masing merupakan berbeda. kriteria kompetisi.
kriterianya Ini nggak terasa nih, Bro Kevin. Waktu kita nih untuk ini udah hampir 45 menit nih ya, hampir sebentar 15 menit lagi. Kita beri kesempatan kepada teman-teman. Nih Bro Alan mungkin bisa bantu nih ya, karena saya nggak bisa lihat live chat. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa dibacakan ya dan dijawab langsung oleh Bro Kevin maupun Om Himawan. Bro Alan silakan dibantu saya nggak bisa lihat live chatnya pertanyaannya. Oke, teman-teman ada yang bertanya nggak? Nih mungkin ya. Biar saya bisa ini bantu bacakan. Nah, ada yang lucu sini dari Prisa Picilia. Jaga psikologis di pasar modal Bro Kevin pakai yoga atau meditasi nggak sih? Pakai mamat bukan yoga. Jaga lilin. Itu lebih dari intuisi sih, lebih dari karena sudah tiap hari ya kita paham lagi lawan untuk diri musuh terbesar itu diri kita sendiri kayak gitu. Terus ada dari Bro RD 182. Bro Kevin, kan metode pada saat challenge hanya ambil 2 sampai 3 emiten. Karena rules limit dari RDN dari investasiku. Nah, gimana screening sahamnya, Bro? Apanya? Ini kita kan di Logicuan udah satu komando. Kayak gitu. Iya, jadi ini buat teman-teman di luar itu saham yang dipilih Bro Kevin itu saham yang kita mainkan di Logicuan. Itu. Jadi bukan dia pilih sendiri, dia masuk dengan metode dia gitu, dengan metodenya Bro Kevin. Dan metode Bro Kevin ini banyak yang pakai loh sebenarnya untuk di harian, terutama para copeters yang 2-3 tik keluar. Jangan ketawa loh Lan. Gitu. Jadi saham yang dipilih juga saham Logicuan ya, teman-teman, sesuai dengan instruksi ya Bro Kevin. Cuma metode dia keluar masuknya yang agak berbeda seperti itu. Coba ada lagi teman-teman yang bertanya. Kita bukan grup ya teman-teman, kita komunitas. Kalau grup kesannya kayak ini grup band gitu. Kita komunitas karena kita keluarga semuanya ya, sama-sama cari makan di saham. Ya, dia masih mau bertanya lagi karena udah panjang banget. Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Kita masih ada waktu 1 jam 50 menit lagi. Dari Cuan 81 nih, Om Kevin, kalau daily trading ada batasan persen TP nggak? Atau mantengin bid offer baru dilepas saat komando Om Himawan untuk keluar? Oke, kalau untuk daily trading saya pakai 2 akun. Akun yang pertama untuk strategi tebar jala, akun kedua untuk fast scalping. Fast scalping itu untuk seperti itu. Jadi tergantung cara kita titik entry dan titik exitnya itu tergantung trading plan kita masing-masing. Kalau misalnya memang entry sebagai tebar jala, ya keluarlah sebagai tebar jala. Kalau emang entry sebagai keluarlah sebagai fast scalping. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan masing-masing seperti itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga psikologis itu? Ya dengan apa? Intuisi. Sekali lagi, kita setiap hari kita harus olah market, kita harus paham nih, oh ini seperti ini, oh kita harus bisa lawan diri sendiri seperti itu, Silan. Kayak gitu. Yes, mantap jawabannya. Ya, mau nambahin sedikit. Jadi yang buat teman-teman di luar sana, yang Bro Kevin lakukan itu sama persis dengan yang dilakukan di Logicuan. Cuma dia memodifikasi dia punya kreativitas dengan 2 akun itu. Dan saya juga melakukannya, Bro Kevin. Ya. Tahu saya, Om. Lo tahu kan, barang gua yang makan sendiri. Cuannya buat yang lain. Menarik sekali dengan 2 akun. Baru tahu saya Bro Kevin 2 akun ternyata ya. Ya, 2. 2 akun karena gini Pak. Jadi bisa dipahaminya seperti ini Pak Romli. Saya kan selalu bicara teman-teman kalau RDN itu 70%, 30%. Yang dipakai 70, yang 30 untuk kita safety. Nah, di situ yang 70 itu yang Bro Kevin yang dimaksud Bro Kevin itu yang tebar jala, yang tanpa kita harus
pusing-pusing untuk jalan keluarnya seperti apa, auto cuan lah buat kita gitu kan. Ini auto cuan loh, bener-bener auto cuan yang memang ada di Logi Cuan yang tiap hari jalan pelan-pelan dia cuan, pelan-pelan dia cuan. Nah, yang dana 30% tadi untuk fast scalping, artinya ketika kita punya saham minus besar, kita tinggal masuk 10 kali lipat atau 20 kali lipat, 1-2 tik ke atas itu udah cuan. Nah, disitulah teknik ngebom yang sering saya sharing ke teman-teman, atau fast scalping yang memang bisa dilakukan kalau ada waktunya. Kalau nggak ada waktunya ya agak susah, seperti itu. Ada momentumnya. Betul, betul. Momentumnya itu. Bro Alan, ada pertanyaan lagi nggak yang ini? Kalau nggak ada mungkin kita udah ini. Saya mau minta pendapat terakhir nih ya dari Umi Mawan terkait dengan Logi Cuan ini, Umi Mawan. Ini ada teman-teman yang kemarin itu tidak bisa ikut 1 Juli, Umi Mawan ya, karena memang kemarin kita bener ilmu daging banget gitu di 1 Juli tersebut. Kira-kira Logi Cuan ada program yang lebih menarik nggak, atau ada penyelenggaraan seperti apa mungkin kira-kira, kapan dan gimana itu metodenya? Ya, jadi karena banyak yang nggak ikut di 1 Juli kemarin dan juga memang waktunya sangat terbatas, itu cuma 1 hari gitu kan. Jadi banyak banyak bukan teknik ya, tapi lebih ke pengalaman-pengalaman saya yang belum saya bagi sepenuhnya di saat itu ya. Jadi ada wacana kita akan mengadakan lagi dengan tema bootcamp Pak Romli. Jadi bootcamp Logic kita akan bikin, mungkin agak waktunya lebih panjang, entah itu seharian penuh tanpa terabar, 2 hari mungkin ya. Kalau kemarin kan memang saya ingin memberikan experience ke teman-teman nih, kalau yang namanya trading bareng dengan saya itu seperti apa gitu, peralatan yang saya pakai saya bawa semua gitu. Jadi di situ kan kita konsepnya memang terabar Pak Romli kemarin 1 Juli. Jadi materi yang saya bagikan ke teman-teman itu tidak terlalu banyak ya. Nanti kita akan coba dengan saya akan sharing seperti ini Pak Romli, seperti pertanyaan Pak Romli yang tadi, Logi Cuan seperti apa. Jadi saya ingin memberikan ke teman-teman kalau jadi seorang trader itu adalah gaya hidup. Jadi bukan sekedar kita cari makan gitu, tidak. Jadi kita trading itu gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Jadi ada investasi di situ, ada manajemen resiko di situ, ada kita mencari bisnis di situ. Nah, itulah yang saya sebut tadi, kalau trading ya nggak melulu trading aja gitu. Nah, di bootcamp nanti kita akan coba saya akan sharing tentunya dengan narasumber juga, nggak saya aja ya Pak Romli ya, narasumber dari ada pengetahuan tentang technical saham itu pasti wajib. Teman-teman wajib mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang trading, entah itu technical, fundamental dan lain-lain, itu wajib. Kenapa? Kalau ditanya orang kita nggak kelihatan blow on gitu, satu. Terus yang kedua, itu saya akan panggil dari teman-teman yang memang expert di bidang bisnis. Bukan bisnis saham, tapi bisnis yang lain. Nah, di situ kenapa saya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang expert dalam berbisnis, karena memang saham itu bukan mainan, saham itu bukan sekedar melulu angka. Saham itu bukan melulu soal cuan dan tidak gitu. Saham itu adalah lifestyle, gaya hidup dari A sampai Z. Entah itu bisnisnya, entah itu tradingnya, entah itu psikologisnya. Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman dari psikologi, dari psikolog ya, untuk gimana sih caranya, misalnya kita sedang deep stressing namanya, gimana caranya release the stress, itu kan mungkin dari sebagian dari kita nggak tahu tuh caranya gitu. Nah, sebagai trader tuh seperti apa sih cara-cara itu untuk mengurangi resiko, untuk memanage psikologis kita dalam bertrading. Itu penting teman-teman, karena yang saya sharing tadi, dari awal saya bilang psikologis kenapa? Kalau dalam kondisi kita tidak, dalam tanda kutip, dalam posisi yang tidak bagus, bisnis semua seperti itu teman-teman. Nggak semua posisi bisnis itu adanya di atas. Pasti dia akan ada siklus, dia di bawah, di tengah, ke atas lagi. Ke atas, di tengah lagi, ke bawah lagi. Nah, gimana caranya kita mengatur ini
mengatur psikologis kita secara pribadi, mental dan lain-lain. Keuangan juga. Nah, saya akan panggil juga ahli-ahli keuangan untuk bisa berbagi di bootcamp tersebut. Gitu. Seperti itu Pak Romli. Oke, baik penjelasannya begitu jelas. Sekali lagi tuh teman-teman member Logicuan. Jadi memang setelah ini mungkin masih di tahun 2022 ini kita akan menyelenggarakan suatu event yang sangat memang di sana out the box ya. Jadi memang kita akan menampilkan pemateri yang memang expertnya. Jadi selain memang Himawan di bidang trading saham, juga mungkin nanti ada fisiolog yang khusus untuk menangani bagaimana tentang fisiologi trading tersebut, dan juga ada literasi keuangan ya. Dalam hal ini mungkin kita akan mendatangkan konsultan bisnis, karena memang saham itu merupakan suatu bisnis dan memang turunannya ke bawah juga ada bisnis real yang perlu mungkin di sana ada konsultannya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kemarin tidak kebagian di 1 Juli dan memang yang ikut di 1 Juli ingin memperdalam lagi, kita akan mengadakan suatu program The Logicuan Bootcamp. Tidak terasa mungkin kita sudah hampir 1 jam. Apabila tidak ada lagi teman-teman yang bertanya, mungkin saya akan tutup. Terima kasih kehadirannya Bro Kevin yang sudah sharing ya di kesempatan malam ini, teruntuk juga Himawan yang sudah banyak sekali memberikan arahannya kepada kita, dan kepada Alan yang telah mendampingi kita semua ya. Atas nama mungkin saya sebagai host di sini ya. Terima kasih kepada member Logicuan. Bagi yang penasaran ingin bergabung dengan Logicuan, silahkan ada di Himawan @himawan_trader @himawan_trader, dan di sana di bio-nya ada, tinggal klik aja join ke Logicuan. Nah, umpamakan kalau ingin bergabung dengan Logicuan. Kemudian dan kita gratis Pak Romli. Oh iya. Kita itu selalu kita gratis, tapi kewajibannya cuma satu, kita bagi cuan kita ke orang lain, seperti itu aja sih Pak Romli. Nah betul, dan ini konsep berbagi ini mungkin yang harus dicatat. Jadi selain gratis, konsep berbagi yang sudah dilakukan oleh Bro Kevin, bahwa dia juga berbagi, selain berbagi ilmu, dia juga berbagi secara materi. Jadi kemarin itu keuntungan atau hadiahnya itu dia sedekahkan. Nah itu ada sesuatu yang sangat baik sekali yang harus kita contoh. Saya salut banget dengan Bro Kevin. Saya kira ini udah hampir 1 jam. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya di like, di komen, di share IG-nya. Satu lagi produk Logicuan Chatonomy, yaitu harus kita like, komen dan di share juga. Nah, karena memang sebagai media kita belajar juga di Chatonomy, bukannya begitu ya? Oke. Betul. Mungkin selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya di IG Live perdana Logicuan ini. Besok jangan lupa Pak Romli, jam 9 kita trading bareng-bareng lagi di Logicuan. Oh iya. Sama Bro Kevin dan Bro Alan. Informasi lagi nih mungkin dari saya ya. Sesuatu mungkin nanti ada sosialisasi lagi tentang pencatatan emiten. Mungkin ada format baru. Nah itu karena kemarin sudah berhasil kita secara otomatis. Mungkin itu umpawan yang mungkin nanti kita selama 1 minggu sosialisasi terhadap tim admin dulu dan terlap. Seperti itu.